kemudian Dekan Fakultas Dr. Pujono SLPT, kemudian anak-anakku tercinta di sini ya, semua angkatan dari mulai angkatan 2017 sampai angkatan 2020 yang paling terbaru. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara workshop pelatihan reference ya menggunakan Mendeley. Saya sangat berterima kasih kepada kakak kelas kalian ya, terutama panitia yang menyelenggarakan acara ini. Harapan saya acara ini adalah acara yang menjadi pembuka agar kalian itu mencari sebuah ilmu di luar sebuah mata kuliah. Jadi mahasiswa itu tidak selalu atau harus selalu mengikuti atau mencari ilmu di mata kuliah. Nah, salah satunya adalah kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang ibaratnya kalian dapat itu di luar mata kuliah. Dan ini harapan saya paradigma atau pemikiran kalian baik dari angkatan yang terbaru yang baru mulai menginjakkan kaki di Universitas Peradaban atau menginjakkan kaki di era-era kemahasiswa ya. Ini bicaranya mahal. Kalau dulu kalian masih siswa ya. Kalau diibaratkan ya, analogikan siswa itu pelajar yang sudah kecil gitu kan. Kalau kalian sudah dikatakan mahal berarti kalian sudah dianggap lebih dewasa. Lebih dewasa artinya pendidikan kalian atau proses pembelajaran atau proses pencarian ilmu kalian itu tidak hanya dituntun oleh seorang pendidik, tetapi kalian cari sendiri di luar. Nah, ini kehebatan dari kata mahal. Perkembangan teknologi sekarang itu sangat masif ya. Bahkan tukang beca sekarang aja sudah pakai smartphone. Iya kan? Kalau kalian ketinggalan yang teknologi seperti ini sangat tidak apa ya namanya itu ya tidak wagu bahasanya. Bahasanya wagu. Bahkan tukang beca sekarang juga sudah pakai smartphone kan? Iya. Sudah aplikasinya online semua. Nah, kalau kalian tidak mengetahui yang namanya perkembangan teknologi yang seperti ini, ya kalian bakalan ketinggalan. Nah, kita harus tahu yang namanya teknologi ataupun sistem-sistem atau perkembangan digitalisasi sekarang. Karena perkembangan digitalisasi sekarang, kalau kalian tidak mengikuti, maka arus global kalian akan kegerus gitu. Kita bicara belajar digital, belajar teknologi informasi, bukan bukan moralitas penggunaan teknologi, tapi kita belajar menggunakan dulu. Baru setelah kita belajar, kemudian etika dalam menggunakan teknologi. Nah, salah satunya dalam dunia pendidikan ya, dalam dunia pendidikan atau kalian perkuliahan. Kalian sekarang aja udah dipaksa menggunakan metode e-learning. Mau nggak mau, suka nggak suka, protes nggak protes, kalian dipaksa menggunakan metode e-learning. Nggak cuma kalian, tenaga pendidik yang sekarang ini baik tingkat PAUD ya, SD, SMP, TK, SMA ya, itu semuanya dipaksa menggunakan metode e-learning. Jujur saja, kakak saya, kemudian bapak saya, itu semuanya itu guru SD bahkan. Mereka itu dipaksa, padahal mereka itu ibaratnya minim yang namanya literasi teknologi.
bayangkan USD yang sekarang guys ya. Bapak kalian guys, bapak kalian, kita nggak bicara USD. Bapak kalian di rumah suruh pegang HP aja yang smartphone sekarang, bingung. Paling masih mereknya Xiaomi ya kan? Iya, Xiaomi, Redmi ya kan? Itu aja masih bingung, apalagi guru-guru yang ibaratnya kalau kalian ketemu di sekolah, bapak ini masih ngajar di sini ya, kan? Ya kan, guru SMP kalian atau guru SMA kalian, bapak kok masih ngajar? Padahal dulu saya waktu waktu SMA atau SD aja, bapak udah mengajar saya, apalagi sekarang terus 5 atau 10 tahun. Guru saya aja yang SMP, ibaratnya kalau kita ketemu guru itu kayak awet 6 gitu. Iya. Atau kalian kenal Pak Mukrodin? Kenal Pak Mukrodin? Pak Mukrodin itu guru saya. Guru saya SMA, ngajar komputer dulu, Corel Draw, saya masih ingat. Sekarang sudah jadi apa? Teman sendiri, kantor lagi. Jabatannya sama, ya kan? Ini guru. Jadi polemik yang sekarang adalah literasi teknologi. Nah, mahasiswa sebagai agen perubahan ya, bahasanya dulu agen perubahan dari saya waktu saya S1 sampai sekarang itu mahasiswa bahasanya agen perubahan. Entah merubah apa gitu ya. Nah, kalian itu harus memahami yang namanya teknologi informasi. Teknologi informasi ini sangat penting. Salah satunya adalah aplikasi Mendeley. Ya, aplikasi Mendeley itu software manajemen untuk referensi. Kebetulan materi ini saya ambil dari teman ya, saya pinjam untuk men-share ilmu apa yang saya ketahui. Jadi saya ambil judul menggunakan Mendeley sebagai aplikasi reference management. Karena apa? Tugas akhir kalian, skripsi, kemudian laporan PKL, kalian wajib menggunakan yang namanya Mendeley. Ini salah satunya kalian itu untuk mengetahui yang namanya teknologi informasi. Bagian-bagian ini kita fokusnya ke sini. Walaupun kalian sudah dipaksa e-learning nih, sekarang saya paksa lagi untuk kalian memakai salah satu teknologi informasi yaitu reference management. Itu Mendeley. Pak, kok bisa Mendeley sih Pak? Mesti kalian bertanya, kok bisa Mendeley? Karena apa? Tuntutan sekarang. Semua jurnal internasional, jurnal ilmiah, jurnal nasional, kemudian penelitian-penelitian sekarang itu menggunakan referensi. Ya, karena dianggap kalau menggunakan Mendeley itu keabsahan dari sebuah penelitian yang disitasi itu valid. Jadi kalau Mendeley ini kita gunakan, ya, atau kalian menggunakan Mendeley sebagai reference management, maka itu dianggap sama. Kalau dulu mungkin zaman saya waktu SMA, waktu S1, reference manajemennya masih manual. Contoh saya mensitasi seseorang, ya kan, mengenai pengertian dan hukum Newton adalah ini, ya kan, menurut ini, kan, di buku ini, itu secara manual. Kalau sekarang sudah pakai Mendeley, tinggal kalian punya artikelnya, kalian masukkan Mendeley-nya, keluar citasinya, selesai. Dulu waktu saya zaman S1 masuk di buku 1 tuh, oh judul bukunya apa nih, pengarangnya siapa, ya kan, kemudian tahun berapa, cetakan ke berapa, halaman berapa yang saya sadur, ya kan, saya citasi. Kemudian tahun terbit di mana, ya, tempat terbit di mana, penerbitnya siapa, itu harus lengkap. Dulu saya mencitasi seperti itu. Nah,
Mendeley ini ibaratnya wajib buat kalian. Sekarang sudah pakainya sistem, manajemen sistem. Kalau kalian belajar yang namanya learning itu kan, learning itu bahasa lainnya itu LMS ya, Learning Management System. Learning ya kan, entah itu kalian pakainya Steam, Classroom, kemudian Zoom, ya kan, itu Learning Management System. Ada yang pakai Classroom, itu sama saja. Nah, kalau ini manajemen reference system. Untuk yang sekarang trennya adalah menggunakan yang namanya Mendeley. Oke, kita next. Nah, sebelum kita menggunakan reference, ya, ini bagi-bagi mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, ya, kalian harus tahu apa itu yang namanya plagiat. Plagiat itu apa? Kira-kira apa? Meniru saja, mengkopi, manipulasi. Ya, sama manipulasi dia. Jadi gini, plagiat itu banyak versi ya, atau banyak kriterianya. Kalian cuma mengambil satu kata, misal Mas Kolis membuat pernyataan nih bahwa teknologi itu bergantung pada penggunanya. Kemudian bisa disitasi oleh si Mas Agung. Disitasi oleh si Mas Agung mengungkapkan, menyatakan sesuatu yang sama tanpa ibaratnya izin, kemudian menyantumkan siapa pencetus awalnya. Ini disebut plagiat. Bisa saja, atau bisa kata lain seperti ini, hak orang lain itu diaku oleh kita sendiri. Contoh, ini HP buatan dari Xiaomi, nah, contoh. Kemudian diaku oleh si Oppo, diaku atau dibuat Oppo, kemudian teknologi ini dia diklaim bahwa ini teknologi buatan si Oppo, padahal pengguna atau pencetus teknologinya si Xiaomi. Nah, ini dikatakan plagiat juga. Banyak versi, tergantung berat tidaknya si plagiat ini. Termasuk juga tidak mencantumkan referensi. Ya, banyak nih kalian buat makalah ya, sering nih ya kan, makalah copy paste dari internet. Ya, jujur saja apa-apa. Copy paste entah itu internetnya dari mana ya kan, entah WordPress, Blogspot, curahan hati, WordPress. Ya, ini sering sekali nih kalian ini. Kalian mencantumkan seperti ini tanpa ada referensinya atau ibaratnya penghargaan bagi si pembuatnya, itu disebut plagiat. Ingat-ingat. Dan ini sangat marak sekali di dunia internet sekarang. Bahkan sampai ke ranah hukum ini bisa dibawa. Karena apa? Kalian mencuri ikutnya kan? Iya. Walaupun mencurinya itu bukan sesuatu barang. Kalau kita mencurinya barang, enak ya kan? Oh, ini buktinya nih. Kalian mencuri HP, HP-nya buktinya. Kan? Kalau ini apa tuh? Sebuah mahakarya seseorang kalian ambil tanpa mencantumkan namanya, ini sama aja mencuri. Nah, ini sangat tidak relevan bagi kalian yang menjadi mahasiswa. Jangan sampai. Kalian harus muncul kata-kata apakah saya plagiat. Mungkin yang semester 1 sekarang atau semester-semester yang pertengahan 2, 3, 5 gitu, mulai dari sekarang kalian harus mulai ya, apakah saya plagiat. Kalian membuat atau mencantumkan referensi itu tidak harus di tugas akhir saja.
tugas kalian sehari-hari atau tugas kalian melakukan kewajiban di perkuliahan, kalian harus mencantumkan referensinya. Ya, ini wajib. Karena apa? Moral atau etika itu muncul ketika kebiasaan yang kalian lakukan. Kalau kalian biasa melakukan sesuatu itu berbuat baik, maka moral dan etika kalian akan berbuat baik. Nah, ini sesuatu yang kalian tidak bisa dapatkan di luar, di dalam perkuliahan. Ini kalian dapatkan itu di luar pengalaman kalian. Kalau kalian hanya pinter knowledge-nya, pengetahuan saja, ya, tanpa didasari etika dan moral, kemudian dasar dari agama kalian, ya kan, agama Islam, ya sama halnya kalian itu membohongi diri kalian sendiri. Banyak kok orang pinter tapi nggak punya moral dan etika. Ya, banyak sekali. Ya, contoh paling sederhana apa? Bapak-bapak yang di Senayan itu ya, mereka pinter tapi nggak punya moral ya. Nah, ini dikurangi nih baik kalian. Selain kalian punya knowledge, kalian punya moral dan etika. Jadi ketika kalian terjun di dunia pendidikan atau di dunia pekerjaan atau kalian di dunia masyarakat, ya, kalian selain punya pengetahuan, kalian punya moral dan etika untuk nilai tambahnya. Iya, kalian pinter, kerjaan kalian bagus, tapi moral dan etika kalian sesama tim atau dengan atasan jelek, percuma. Nah, ini cerita. Apakah saya plagiat? Apakah saya plagiat? Atau di sini tuh, apakah Anda termasuk saya, ya kan, sudah menyalin sebagian besar paragraf yang kalian lakukan, tugas, kemudian penelitian, ataupun kalian punya blog atau punya WordPress, kalian ambil, ya kan, paragraf, beberapa paragraf atau bagian-bagian kata-kata tertentu dari milik orang lain dan tidak memberikan citasi secara lengkap. Saya tanya nih, iya atau tidak? Iya. 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 Kalau saja kalau Iya. Ya kan? Kemudian, apakah Anda sudah menduplikasi? Ada kata huruf tebal ini. Apakah Anda sudah menduplikasi tulisan Anda yang terdahulu secara utuh untuk tujuan publikasi atau untuk tujuan Anda sendiri? Jadi kalian punya kata-kata, kemudian kalian tulis lagi, kemudian kalian upload lagi. Pernah kayak gitu? Pernah kan? Itu bagian dari plagiat. Kata-kata diri kita sendiri, kemudian kita upload lagi, gitu kan, tanpa mensitasi, yaitu plagiat diri sendiri. Gitu kan. Kalau tadi yang pertama plagiat orang lain, sekarang diri sendiri. Kemudian, apakah Anda sudah melakukan paraphrase, ya? Paraphrase itu mengganti-ganti kata. Kemudian berbagai sumber dan menyatukannya, kemudian seolah-olah menjadi ide Anda. Contoh nih, pengertian teknologi menurut A, pengertian teknologi menurut B, dan kalian gabungkan jadi satu. Terus kalian klaim ini, oh ini ide saya ini. Pernah nggak? Pernah. Real kan? Mulai dari sekarang ini kalian harus ubah pola kalian. Kemudian, apakah Anda sudah membuat citasi dari banyak sumber dengan benar tanpa terlewati satupun? Seperti contohnya kayak gini.
mensitasi nih buku Tipler, ya kan? Buku karangannya Tipler, judulnya Fisika Dasar, itu ada di perpustakaan, itu bukunya tebel. Kalian sudah mencantumkan judulnya, tahunnya, kemudian nama pengarangnya, penerbitnya. Sering nggak kayak gitu? Iya apa enggak? Atau kalian asal somok saja? Sama ya. Jadi ini menjadi introspeksi buat kalian. Bagi yang semester 1 ini jadi saran buat kalian agar kedepannya itu kalian itu membuat yang namanya sintaks untuk menghargai orang lain. Sebagai bentuk penghargaan orang lain sudah membuat atau menyatakan sebuah pernyataan. Nah, sekarang posisi kalian sebagai plagiat. Ini saya perbesar ya, tidak. Datang ya? Jadi masih pertanyaan apakah saya plagiat ini? Terus jenis dan tingkat keparahan dari kejahatan plagiarisme. Nah, kita bicara yang paling berat dulu. Kalian termasuk atau tidak? Ya. Yang paling berat itu bahasa lainnya itu identity theft ya, atau pencuri identitas. Ini plagiasi yang sangat-sangat parah. Apa itu pencuri identitas? Yang paling parah plagiasi yaitu mencuri, menyalin atau membeli dokumen dari orang lain, dan semua itu diklaim punya kalian sendiri. Paham ya? Nanti kalian tidak hanya mencuri, mengambil, menyalin, tetapi kalian membeli juga. Nah, ini kasus nih. Banyak yang membeli. Paling contoh sederhananya membeli tugas. Ya kan? Tugas dikerjakan teman, nanti teman dibayarin makan. Sering nih. Satu makanan 15.000 yuk. Nah ini nih ya. Ini contoh yang paling kecil. Contoh yang paling besar adalah jual beli skripsi itu. Itu plagiat namanya. Itu bukan ide kalian. Ya, bukan ide kalian, tapi kalian klaim sebagai ide kalian. Nah ini yang paling berat. Kemudian yang paling kecil. Nah, kita bicara yang paling kecil. Nah, plagiat yang paling kecil atau tingkatannya paling rendah ya, bahasanya itu neraka yang paling ke bawah pisang ya. Kalau yang paling bawah itu kan neraka jahanam ya kan. Kalau ini permukaannya. Dikatakan plagiat yang paling rendah yaitu ketika kalian mensitasi itu kurang teliti dalam sesuatu hal yang kecil seperti penomoran, kemudian identitas dari si jurnal atau karya yang kalian sadur, sitasi, ya, seperti nomor halaman, namanya ketinggalan kurang, seharusnya Wawan Setiawan, cuma tulisannya Wawan Setia saja. Wawan setia saja. Atau Wawan setia selalu. Ini kesalahan yang fatal. Ya, kesalahan seperti ini itu termasuk dalam plagiasi yang paling kecil. Nah,
Ini yang menjadi perhatian buat kalian. Nah, untuk yang lain kalian bisa baca sendiri. Nanti saya share materinya. Ya, ada salah satunya adalah salah dalam penulisan citasi. Ya, tadi ya, salah kata, salah penulis atau sejenisnya. Kemudian tulisan Anda itu mirip dengan tulisan orang lain. Lagu aja yang mirip-mirip itu diklaim, ya kan? Contoh apa yang paling tren kemarin itu? Keke bukan boneka kan? Oh, Masya Allah, ya kan? Itu paling cuma bait terakhir itu hampir mirip-mirip dengan lagunya siapa itu? Siapa ya? Rini ya? Rini Idol. Nah, itu aja sudah menjadi permasalahan walaupun itu cuma bait terakhir. Menjadi permasalahan ketika ini menjadi keuntungan seseorang. Coba kalau lagu Keke bukan boneka itu tidak viral atau nggak menghasilkan uang, itu nggak bakalan diklaim, ya kan? Menjadi masalah ketika menjadi yang namanya kepentingan banyak orang. Nah, contoh Mas Polis menyatakan bahwa teknologi itu menyeluruh ke semua aspek masyarakat. Kemudian diklaim si Agung sama, teknologi itu menyeluruh ke bidang-bidang di masyarakat. Hampir mirip kan kata-katanya. Menjadi masalah ketika pernyataannya si Mas Agung itu menjadi lebih tenar. Nah, si Mas Polis nggak terima nih. Oh, itu kata-kata mirip dengan kata-kata saya kok. Mas Agung lebih tenar gitu kan. Oh, ini plagiasi. Iya, dituntut bisa lewat hukum. Nah, ini. Jadi kalian harus tahu seberapa seriusnya kalian itu plagiat. Menjadi serius ketika menjadi kepentingan banyak orang. Nah, ini jadi catatan. Apalagi di era teknologi informasi yang sekarang. Ya, kalian update status saja, statusnya sama dengan orang lain, kalian lebih tenar, kalian dipermasalahkan. Ya kan? Ini jadi bahan acuan kalian untuk introspeksi diri. Plagiarisme. Kemudian ini belum ke workshopnya ya, belum pelatihan, kita pengenalan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pelatihan nilai ini. Yang bawa laptop silahkan dibuka. Tadi malam saya sudah share aplikasinya, aplikasi dari si Mendeley. Kemudian tata cara instalasinya sudah saya share. Harapan saya kalian sudah install gitu, Nimrod. Sudah semua. Kalau yang nggak bawa ya, yang belum punya laptop, perhatikan aja dulu. Perhatikan dulu. Jadi kita masuk ke pelatihannya. Semuanya sudah siap ya? Saya jujur aja sudah lama nggak ngobrol secara langsung, aku ngomong di depan. Biasanya saya ngobrol di depan kayak lancar banget. Saya sudah lama nggak ngobrol di depan begini, kaku. Aplikasinya sudah diinstal. Kalau sudah diinstal, nanti kita masuk ke aktivasi akun atau pembuatan akun. Kalau yang belum punya programnya, kalian bisa download di www.mendeley.com. Itu aplikasinya gratis, aplikasi referensinya gratis. Mumpung masih gratis, kita manfaatkan. Karena ini seharusnya berbayar. Ini miliknya Elsevier ya. Nah, publikasi jurnal internasional paling ternama Mendeley. Jadi kalian bisa menggunakan ini secara gratis ya, dengan standar internasional. Enak kan?
Kalau kalian belum punya, silakan akses www.mendeley. Kalau tidak, kalian minta file yang kemarin yang saya share di Masida. Ya. Kemudian fungsi Mendeley. Fungsi Mendeley itu menyimpan dokumen referensi. Ketika kalian punya referensi, ya kalian download jurnal internasional atau jurnal nasional. Kalian biasanya download bentuk PDF, ya kan? Itu bisa disimpan di Mendeley. Kemudian mencari referensi bisa di Mendeley. Misal ada nih kalian baca-baca jurnal internasional, kemudian kalian lihat referensinya kan, atau daftar pustakanya yang paling bawah, itu kalian cari daftar pustaka ini, ternyata nggak ada di internet. Nah, di Mendeley kalian bisa cari daftar pustaka itu. Selama daftar pustaka itu ataupun referensi jurnal internasional itu terdaftar di Mendeley, pasti ada. Nah, apalagi kalau kalian nyari jurnal internasional di Mendeley banyak sekali. Kemudian kemampuan memanipulasi ya bahasanya tadi. Tapi ini kita bukan plagiasi, manipulasi plagiasi bukan, tapi manipulasi dalam penggunaan referensi. Ya. Referensi itu ada standarnya, ya beberapa standar. Ada standar apa? Standar IEEE, ya. Kemudian standar biomedical, ya ada itu. Yang kalian gunakan adalah standar IEEE. Ya. Misalnya I1, E-nya 3. Saya maunya IEEE. Kalau di teknik elektro standarnya IEEE. Kemudian mencari artikel dari library Mendeley, nah, banyak ini, sama halnya seperti itu. Dan selanjutnya membuat cadangan, membuat kutipan, membuat grupnya di dalam Mendeley-nya bisa. Keuntungan dari Mendeley, adalah Mendeley itu secara otomatis mengurutkan penulis, judul, dan tahun terbit. Otomatis itu mengurutkan. Kalau kalian menggunakan citasi Mendeley, citasinya nanti kalau pakai menggunakan IEEE urutan dari 1 sampai 3. Jadi kalau kalian mensitasi ya, dulu zamannya saya itu mensitasi miliknya siapa di pendahuluan. Kan? Kalau di IEEE itu sudah runut. Yang pertama nomor 1, citasi pertama. Nanti citasi kedua nomor 2. Nanti saya praktekkan. Kemudian kita dapat mencari tulisan tidak hanya dalam satu jurnal, tetapi seluruh jurnal. Ya seperti tadi. Ya searching secara online di Mendeley itu bisa. Dan Mendeley ini kalian menggunakan internet. Kalau tidak ada koneksi internet, Mendeley-nya tidak bisa dibuka. Ini wajib nih Mendeley ini. Kalian harus koneksi internet. Kemudian setiap file yang kita masukkan ke dalam Mendeley itu detailnya langsung muncul biasanya. Tapi beberapa file dari Indonesia, biasanya ini jurnal-jurnal nasional yang tidak terdaftar di Mendeley, itu kalau dimasukkan kadang acak-acakan. Nanti kita bisa ubah baik penulis, nama, tahun itu bisa. Nah itu saya ajarin. Terhubung secara online ini wajib. Mendeley ini terhubung secara online. Jadi kalian menggunakan referensi ini secara online. Nanti kalau kalian publish secara internasional atau nasional itu bisa dipercaya karena artikel di Mendeley itu sudah diakui kalau sudah masuk di Mendeley. Kemudian fasilitas dari impor web ya, atau memasukkan dari file web bisa. Ya. Formatnya apa? Formatnya. Nah, kita masuk ke registrasi akun. Mungkin sampai sini. Silakan menunjukkannya. Sekarang yang kalian harus lakukan ya, tadi install Mendeley sudah kan? Sudah belum? Sudah semua kan? Nah,
Kalau sudah, koneksi internet kalian dikonekkan semua. Koneksi internet kalian dikonekkan semua. Sudah. Yang belum punya yang nggak ada bawa laptop, kalian bisa registrasi akun dulu, bisa pakai smartphone. Kalau sudah connect internet, ya sudah connect internet, silahkan buat akunnya. Kalian bisa akses di mendeley.com ya, di web browser bisa. Kalian buka aplikasinya juga bisa. Kalau saya sudah punya. Kalau yang sudah punya aplikasi, lewat aplikasi bisa. Nanti diarahkan ke webnya biasanya. Cari tulisan yang atau kata-kata create free account ya, atau create account. Ini saja. Yang belum punya laptop atau yang bawa laptop, silakan. Sudah? Account sudah muncul? Remote-nya mana? Install aja dulu. Kamu udah punya? Udah buat akunnya? Biasanya masuk ke Gmail-nya kamu, Gmail-nya simple sebenarnya. Kalian daftar ini simple. Di situ ada email, first name itu nama pertama kalian, ya. Last name itu nama terakhir kalian. Tapi di sistem penamaan Indonesia itu agak susah ya dimengerti ya. Kalau di luar negeri itu biasanya nama pertama itu nama keluarga, nama kedua baru nama asli kalian. Seperti itu. Jadi sesuai nama kalian saja lah. Misal jadi Wawan Setiawan, berarti first name-nya Wawan, last name-nya Setiawan. Email kalian bisa pakai email apa saja, selain Gmail juga bisa. Kalau kalian punya Yahoo, ya silakan. Yang penting nanti emailnya itu nanti kalian diberikan verifikasi ke email biasanya. Kalau sudah masuk, passwordnya yang mudah saja, yang kira-kira kalian bisa ingat. Ya. Kalau sudah, pilih pemilih. Silakan. Nah, selanjutnya nanti muncul seperti ini. Ya. Nah, ini karakteristik dari pengguna. Seperti pemilihan bidang studi kalian, ya. Status akademiknya apa? Ya, itu nanti studinya di situ kalian pilih yang teknik elektro atau elektro, ya.
elektronika boleh, power and engineering boleh, yang berkaitan dengan teknik elektro. Kemudian status akademik, di situ nanti ada lecturer, ya, student, biasanya seperti itu. Sudah? Kalau yang sudah yang sudah punya akun ya udah enak. Nah kalau sudah klik account ya, klik account. Nanti kalau kalian sign in ya di Mendeley webnya munculnya seperti ini nanti. Seperti ini. Ini Mendeley web dari Mendeley dalam web ya, bukan yang di aplikasi desktop yang saya share itu. Ini kalian ingat-ingat tadi menggunakan email mana, kemudian passwordnya apa, ingat-ingat saja. Nah, halaman web yang awal ini, kalian bisa search artikel apapun di sini. Yang penting kata kuncinya tahu. Ya. Contoh LED gitu ya. Nah, di sini tinggal kalian cari nih. Nah, itu muncul semua. Kalian mau cari apa? Artikel mengenai apa? Misal LED untuk AC ya. Nah, di sini banyak. Nah, keluar semua jurnalnya. Jadi kalian sekarang saya suruh cari jurnal terus kalian kesusahan, ya kalian yang nggak tahu apa-apa. Di sini kalian bisa cari jurnal yang kalian bisa download. Get full text, pilih ini. Nah nanti kalian bisa, semisal ada izinnya untuk dilihat, nanti kalian bisa diberi akses untuk melihat dokumennya. Nah contohnya seperti ini. Kalau kayak gini berarti nggak boleh. Nah ini contoh yang tidak bisa di-download PDF-nya. Biasanya bayar yang kayak gini. Tuh kan, ya. Iya. Dolar itu tidak $3. Itu yang member ya, kayak Alfamart aja. Alfamart itu kan ada membernya Pak. Yang member $14, silakan dikalikan. Ilmu mahal, kan? Kalian mau download jurnal artikel yang gratis, ya kalian harus susah payah dulu. Cari yang gratis lah. Kalau saya saran cari gratis. Ini saya contohkan kalian mencari jurnal. Ya. Jurnal yang berkaitan mengenai contoh di sini LED. Nanti kalian cari apa contoh lain, resistor. Nah di sini ada, tinggal kata kuncinya apa. Nah di sini muncul semua. Saran saya cari yang jurnal-jurnal yang gratis. Kita fokusnya tidak di jurnal. Sekarang masuk ke library ya. Nah ini untuk tampilan Mendeley yang ada di web. Nah kebetulan saya sudah ada beberapa jurnal artikel ya, jurnal artikel yang sudah saya citasi, maka di sini semua muncul semua. Kalau kalian ini masih kosong. Jadi kalau kalian sudah pernah mensitasi, di sini muncul semua nih. Ya. Jurnal-jurnal yang sudah pernah disitasi, kemudian di sini ada autornya ya,
pengarangnya siapa, tahun berapa, judulnya apa, kemudian sumbernya dari mana ya, atau penerbitnya biasanya, kemudian visitasi waktu kapan, ya. Semuanya lengkap di sini. Jadi library di Mendeley Web ini itu merekam data kalian ketika kalian mensitasi. Makanya saya ngomong, kalau kalian mensitasi menggunakan Mendeley itu dijamin keabsahannya, datanya valid. Karena apa? Data ini nanti dimasukkan ke library dari Mendeley. Ya. Ini untuk tampilan Mendeley di webnya. Yang kita akan gunakan adalah Mendeley di desktop. Sekarang buka Mendeley desktop kalian. Nah, tadi create account sudah, kemudian mengisi dari semua profil silakan. Nah ini tadi lanjutannya, ini contohnya Universitas di Jakarta atau kalian isi Universitas Peradaban. Nah kalau ini mendownload Mendeley-nya, ya kan? Ini mendownload Mendeley-nya. Kalian sudah punya aplikasinya dengan install tadi. Dan next masuk ke Mendeley-nya. Ini download, kemudian install Mendeley sudah. Mendeley. Kalian sudah install. Nah, kalau kalian membuka Mendeley nanti muncul yang seperti ini. Jadi kalau kalian sudah punya akunnya, tinggal pilihan pertama ya, atau kalian sudah muncul kolom username atau password, kalian masukkan email kalian sama passwordnya di Mendeley desktop. Sudah masuk semuanya? Sudah ya? Sudah semua? Sudah masuk semua? Ada yang belum? Nah kalau yang belum bawa laptop nanti ikuti dulu yang laptop ya. Yang penting kalian sudah punya akunnya dulu. Dan akunnya itu kalian simpan baik-baik, gitu ya. Kombinasi saja huruf sama angka. Kombinasi mana? Sama kantor juga mah. Huruf sama angka. Yang lain yang belum? Mas Diki kenapa nggak bawa laptop? Iya, oh. Alasan. Penyakit kematian tua biasa alasan.